Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Ada Anissa Aprilia, Padia Indasari, Ana Padilla, Angga, Cici Miranda, Rika Azwari, dan yang terakhir ada Ali Bimantara dan Arni Rusmiati. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal saja. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor. Oleh karena itu, lahirnya konsep supply chain management. Berikutnya adalah supply chain. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Selanjutnya, supply chain management. Menurut J. Heiser dan Barry Render, manajemen kegiatan yang terkait pengadaan material dan jasa, mengubah barang setengah jadi dan produk akhir, serta mengantarkannya melalui sistem distribusi. Adapun hal yang harus dikelola dalam supply chain diantaranya aliran material, informasi, dan keuangan. Yang pertama, aliran material. Jika dari supplier ke retail atau toko, material ini berupa bahan baku, komponen, dan produk jadi. Nah, jika dari retail atau toko ke supplier, ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada retur, yang kedua recycle, dan yang ketiga repair. Berikutnya untuk aliran informasi, jika dari supplier ke retail atau toko, itu informasi berupa kapasitas, status pengiriman, dan quotation. Dan sebaliknya, jika dari retail atau toko ke supplier, informasi ini dapat berupa order, ramalan, RFQ atau RFP. Yang terakhir yaitu aliran keuangan atau finance. Jika dari supplier ke retail atau toko, finance dapat berupa invoice atau term pembayaran. Jika dari retail atau toko ke supplier, finance dapat berupa pembayaran. Tujuan supply chain yang pertama, memaksimalkan keseluruhan nilai yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer, serta meminimumkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Supply chain surplus sama dengan customer flow dan supply chain cost. Yang kedua, mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasokan mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Yang keempat, bisa memenangkan persaingan pasar. Dan yang terakhir, merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Pertimbangan memilih rantai pasokan. 1. Keputusan beli atau buat pilihan untuk memproduksi barang atau jasa secara internal atau membelinya dari luar. 2. Pertimbangan memilih rantai pasokan. 2. Pengalih-dayaan, mengalihkan kegiatan perusahaan yang dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Strategi 6 sumber pemasok. Banyak pemasok menjalin hubungan dengan banyak supplier dan memilih supplier yang memenuhi spesifikasi. Dengan strategi banyak pemasok, pemasok menanggapi permintaan dan spesifikasi penawaran dengan pesanan yang umumnya akan jatuh ke pihak yang memberikan penawaran terendah. Sedikit pemasok yang artinya perusahaan hubungan jangka pendek dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen dengan memberikan produk. Strategi yang memiliki sedikit pemasok mengimplikasikan bahwa daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, pembeli lebih ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia. Strategi ini juga mendorong pemasok tersebut untuk memberikan inovasi desain dan keahlian teknologi.
Integrasi vertikal yaitu integrasi maju dan integrasi mundur. Integrasi vertikal mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli perusahaan pemasok atau distributor. Jaringan Keiretsu adalah supplier bagian koalisi perusahaan melalui kepemilikan perusahaan pemasok maupun pemberi pinjaman perusahaan pemasok. Perusahaan yang mengandalkan beragam hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atas permintaan yang diinginkan, juga dikenal sebagai korporasi berongga atau perusahaan jaringan. Perusahaan virtual yaitu perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai supplier untuk memberikan servis pada permintaan. Lalu ada Ventura bersama. Perusahaan dapat memilih beberapa bentuk kolaborasi formal. Perusahaan dapat ikut serta dalam kolaborasi untuk meningkatkan kecakapan produk baru atau keahlian teknologi mereka. Tujuannya untuk mengamankan pasokan atau mengurangi biaya. Membangun basis persediaan, langkah-langkah memilih pemasok. 1. Evaluasi produk, mencari pemasok potensial dan yang baik untuk kelancaran rantai pasokan. 2. Pengembangan pemasok, mencakup pelatihan, bantuan teknis, produksi, dan prosedur untuk transfer informasi. Yang ketiga, negosiasi, harga final dalam transaksi berbisnis, standar kualitas, dan kesepakatan dalam beriklan dapat dinegosiasikan dengan pemasok. Yang keempat, membuat kontrak. Partner rantai pasokan membangun kontrak untuk mendorong anggota rantai pasokan menggunakan kebijakan yang optimal. Etika manajemen rantai pasokan. Etika personal yang pertama, meningkatkan dan memperketat tanggung jawab bagi karyawan, menghindari ketidakpantasan yang dirasakan. Selanjutnya, etika di dalam rantai pasokan. Perusahaan harus membangun standar untuk pemasoknya karena banyaknya sumber daya yang dibeli oleh perusahaan. Yang terakhir, perilaku etis terhadap lingkungan. Etika yang baik dengan cara mendukung konservasi dan peremajaan sumber daya. Manajemen logistik, kegiatan pembelian dengan berbagai kegiatan pengiriman, pergudangan, dan persediaan untuk membentuk sistem logistik yang bertujuan memperoleh efisiensi operasi melalui integrasi seluruh kegiatan akuisisi bahan baku, pemindahan, dan penyimpanan. Manajemen logistik dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengiriman. Yang pertama ada truk, kereta api, udara, air, pipa. Yang kedua ada logistik pihak ketiga, yaitu pengalih-dayaan logistik pada pihak ketiga. Manajemen distribusi menawarkan rantai pasokan yang memfokuskan pada arus keluar dari produk akhir dengan menawarkan 3 kriteria. Yang pertama respon cepat, yang kedua pilihan produk, yang ketiga layanan. Selanjutnya, sistem dan cara kerja supply chain management atau SCM. Dalam manajemen rantai pasokan, ada yang namanya manajer rantai pasokan. Manajer rantai pasokan ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh untuk setiap tahap dalam pengelolaan. Tugas utamanya untuk memastikan semua kebutuhan tercukupi dan biaya yang dikeluarkan seminim mungkin tanpa mengurangi kualitas produksi. Intinya, ia bertanggung jawab atas produktivitas, kualitas, dan efisiensi di bidang operasional sebuah perusahaan. 5. Aspek atau rantai utama dari supply chain yang akan dikelola, yaitu pertama, perencanaan dan strategi pembuatan, kedua, sumber, ketiga, manufaktur, keempat, pengiriman dan logistik, lalu yang terakhir ada 5, retur, yaitu khusus untuk produk bermasalah. Bagaimana cara kerja supply chain management? Supply chain management atau kepanjangan dari SCM adalah upaya untuk membuat proses rantai pasokan agar lebih ekonomis dan efisien. SCM dilakukan dengan melakukan kontrol secara terpusat pada proses produksi, pengiriman, hingga distribusinya. Dengan mengelola proses ini, maka kelebihan biaya dapat dipotong dan konsumen dapat menerima produknya lebih cepat. SCM muncul karena adanya pemikiran bahwa produk dapat muncul di pasaran karena adanya rantai pasokan. Walaupun proses rantai pasokan ini telah ada berabad-abad sebelumnya, namun beberapa perusahaan mulai memperhatikan hal ini untuk mendapatkan nilai tambah perusahaan. Sistem supply chain management yang efisien akan mengurangi biaya, pemborosan, dan waktu dalam siklus produksi standar industri.
telah menjadi rantai pasokan tepat waktu, di mana penjualan minoritas secara otomatis memberi sinyal perintah tambahan ke para produsen. Salah satu cara untuk lebih baik pada proses ini adalah menganalisa data dan partner rantai pasokan untuk melihat di mana bisa dilakukan perbaikan lebih lanjut. Dengan menganalisis data mitra, mengidentifikasi 3 skenario di mana manajemen rantai pasok yang efektif dapat meningkatkan nilai pada siklus rantai pasokan. Yang pertama, mengidentifikasi potensi masalah. Yang kedua, mengoptimalkan harga secara dinamis. Yang ketiga, meningkatkan alokasi inventaris tersedia untuk menjanjikan. Kelebihan dan kekurangan SCM. Kelebihan: 1. Mengurangi inventory barang. 2. Menjamin kelancaran arus barang. 3. Menjamin mutu. Kekurangan: 1. Melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. 2. Perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya dalam perusahaan. 3. Ketidakpastian permintaan, pasokan, harga, dan kualitas barang baku. Penerapan SCM pada suatu perusahaan. Dalam kegiatan manufaktur, penerapan SCM akan mendorong perusahaan untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan, pengembangan produk tepat waktu, menghemat biaya saat menyediakan dan menyerahkan produk, pengelolaan industri secara cermat dan fleksibel. Dalam penerapan SCM, hal yang harus diperhatikan saat menjalankan rantai pasokan, yang pertama adalah pengukuran kinerja. Yang kedua adalah customer service yang harus bisa didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang ketiga adalah ukuran keterlambatan respons dalam pelayanan. Kemudian yang keempat adalah status data pengiriman yang akurat. Yang kelima adalah sistem informasi yang efisien. Kemudian yang keenam adalah analisis metode pengiriman yang lengkap dan lain sebagainya. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh para perusahaan yang terkait di dalamnya untuk memperbaiki sistem sampai supply chain management dapat berkembang secara baik. Yang pertama, penekanan terhadap pembangunan dan pemeliharaan dalam rantai pemasok. Misalnya pada distribusi, volume, mutu, tergantung kekurangan pada bidang usaha sehingga berbentuk pola yang terpadu dan saling terkait. Yang kedua, pengontrolan pada persediaan pasokan yang harus dilakukan lebih efisien dalam biaya. Misalnya, jumlah pasokan disesuaikan dengan jumlah produk yang dapat dijual. Yang ketiga, membuat perhitungan pada penentuan lokasi dan transportasi dalam rantai jaringan serta memperhatikan dampak terhadap biaya persediaan. Yang keempat, pembentukan sistem informasi seperti pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi kepada perusahaan yang terkait di dalamnya. Itulah materi terkait tentang SCM. Dapat disimpulkan bahwa supply chain management adalah integrasi aktivitas kerjasama antar perusahaan dalam pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Pelaku bisnis lebih mudah menciptakan produk-produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat. Proses pengolahan produk dari perencanaan, pemproduksi sampai pendistribusian menjadi terstruktur dan terkoordinir dengan baik. SCM dapat memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Selanjutnya, dengan adanya supply chain management dalam sebuah perusahaan, dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi. Penerapan dari SCM ini cocok diterapkan pada masa sekarang karena sistem ini mampu mengatur aliran-aliran barang atau produk dalam rantai supply. Itulah materi terkait tentang SCM. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.